Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terhitung dan terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selalu kami ingatkan bermula dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, Allah memilih kita untuk lahir di muka bumi ini dan mengemban amanah untuk selalu berbakti dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan dan lahirkan, bentuk sempurnakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Memang tugas kita untuk terus menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Kita menikmati yang halal, menjauhi yang haram, dan kita saling mengingatkan satu sama yang lain sampai ajal datang. Dan juga tentu saja kita sangat yakin dan memang harus yakin dengan balasan yang kekal nanti di akhirat. Kalau kita patuh, beriman dan beramal saleh maka akan masuk surga yang abadi. Kalau pembangkang, pemaku dosa, orang-orang kufur, munafik dan yang sejenisnya, diantaranya orang-orang musyrik, maka pasti akan kekal dalam api neraka. Dan saya yakin kita semua berkumpul pada hari ini tidak lain kecuali karena ingin memperdalam iman dan Islam kita, sehingga kita lebih patuh dan juga menjalankan tugas utama kita diciptakan, serta kita menjauhi apapun yang dilarang. Maka pertahankan ini saudaraku sampai setiap orang di antara kita wafat nanti. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dan dalam ayat lain, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan juga diucapkan salam hormat kepadanya. Karena ini perintah langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selain itu memang jasa beliau yang sangat besar dalam mengemban amanah dan menyampaikan kepada kita semua. Beliau tidak wafat kecuali sudah menyampaikan semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Seperti biasa saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semua dosa-dosa besar ini. Dan malam ini kita akan bahas di pekan pertama, di Rabu pertama di pekan di bulan April insyaallah, yaitu dosa besar ke-215, masalah merusak nama baik dan menceritakan kekurangan diri sendiri. Namun sebelumnya kita perlu menitik beratkan dulu, karena ini adalah kajian pertama kita di bulan Syawal setelah Idul Fitri kemarin. Kembali kami mengingatkan tentu diri kami dulu, baru teman-teman sekalian. Sudah berapa banyak dan sekian tahun kita melewati Ramadan yang lalu. Pertanyaan sederhana, apakah kita sudah mengambil pelajaran? Apakah selama ini Ramadan itu yang kita lalui dengan berbagai macam program-program ibadah, ya puasanya, ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya zikir, ya sedekah, ya umroh, dan segala macam ibadah yang sudah kita tahu bersama-sama, apakah itu berbekas sehingga kita juga sekarang semangat mengamalkannya? Kalau tidak, berarti ada satu tanda tanya penting yang harus kita jawab. Kenapa bisa tidak terjadi itu? Kenapa kita tidak semangat justru untuk menerapkan ilmu Ramadan setelah Ramadan? Kenapa kita tidak konsisten? Karena memang tujuan utamanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan, dibuatkan kewajiban puasa Ramadan dan program-programnya, itu Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, agar kita lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan tanda diterimanya sebuah amal, sehingga saya perkataan Ibnu Rajab rahimahullah, itu kalau seseorang mendapatkan taufik dari Allah untuk beramal lagi sesudahnya. Kalau setelah zikir kita semangat untuk zikir lagi, untuk doa, untuk baca Quran, untuk sedekah, untuk sholat, untuk ibadah-ibadah seterusnya, ya maksudnya ibadah sesudahnya dari ibadah satu ibadah yang lainnya, maka menandakan ibadah sebelumnya diterima. Dan kalau sebaliknya seseorang itu justru bermalas-malasan apalagi bermaksiat setelah ketaatan, berarti ini ada masalah ini. Kemungkinan besar memang tertolaknya amal tersebut.
Karena harusnya sebuah amal yang ikhlas, yang diterima karena Allah, itu akan menjadi pemicu, mendatangkan keberkahan agar kita bisa kerjakan ibadah selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita merasakan semangat, berarti Alhamdulillah, itulah target Ramadan. Tapi kalau justru sekarang kita malas-malesan, kita malas seakan-akan Allah yang disembah Ramadan itu hanya di bulan Ramadan, setelahnya sudah tidak perlu lagi kita takut kepada Allah, tidak perlu lagi kita beribadah, ini berarti kita ditolak amalnya. Gitu kan? Makanya para salaf berulang-ulang selama 6 bulan setelah Idul Fitri, setelah Ramadan mereka berdoa agar seluruh amalnya diterima di bulan Ramadan itu. 6 bulan non-stop. Kalau kita hitung 30 hari setiap bulan itu dikali 6. Ya itu banyak sekali jumlah harinya, ratusan hari dipakai untuk berdoa hanya untuk meminta agar amal-amal mereka diterima. Karena khawatirnya kalau tidak diterima berarti tanda-tanda amal tidak diterima. Dan 6 bulan tersisa kedepannya mereka berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian jadikan ini sebagai pelajaran penting. Kalau kita merasa justru sekarang kendor, muhasabah, introspeksi diri, lalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuat kita bisa istiqamah. Karena amal itu selalu akan dinilai juga penutupannya. Kalau seseorang berbuat amal ahli surga, tapi akhir hidupnya justru berbuat amal ahli neraka, maka masuk neraka. Baik itu dengan murtad dari agama atau mengucapkan kata-kata yang menuju kepada kekufuran atau yang semisalnya. Ada juga orang yang justru amalnya ahli neraka, tapi akhirnya dia tutup dengan amal-amal saleh, taubat kepada Allah, lalu kemudian dia meninggal masuk surga. Maka penentuan seseorang itu selamat di akhirat adalah akhir daripada amalnya. Dan akhir amal itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana konsistennya kita menjaga amal-amal tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita. Dosa besar yang satu ini banyak tidak disadari oleh orang, yaitu bagaimana dia merusak nama baiknya sendiri atau dia merusak nama keluarganya, ya, martabatnya. Ya. Dia juga menceritakan kekurangan-kekurangan dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita menurut kita sebuah kekurangan, maka belum tentu itu kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menganggap wajahnya yang bukan dia ciptakan, Allah menciptakannya sudah begitu Allah berikan, lalu dia menganggap dirinya jelek. Lalu kemudian dia menghina-hina dirinya sendiri, bukan cuma pada dirinya dia mengomong, tapi sama orang lain juga. Dia menghina menurut dia jeleknya wajahnya atau paras wajahnya, atau gelapnya kulitnya, atau rambutnya, atau giginya, atau semuanya. Padahal sebenarnya tanpa dia sadari, dia kalau menghina ini berarti dia sedang menghina bukan dirinya, dia sedang menghina Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan. Andai saya teman-teman sekalian kita bisa milih, misal saya kalau lahir nanti saya mau alis saya tebal, mata saya besar, kulit saya putih, kita bisa pilih, itu gak ada masalah. Ya, berarti nanti kita yang salah pilih. Kenapa kok tiba-tiba pada saat seperti orang kalau main game atau milih sesuatu dia ada opsi-opsi lalu dia salah pilih, kemudian dia bisa ganti yang lain. Ini gak seperti itu. Ini bukan sebuah game atau permainan. Ini adalah pilihan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kita di muka bumi ini, menurut kita jelek tapi sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan hewan-hewan serangga pun hampir mayoritasnya memiliki manfaat-manfaat yang baru ditemukan dengan teknologi dan penelusuran ilmiah di masa-masa kita sekarang dengan teknologi canggih gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian kita nggak boleh melakukan itu ya. Masuk dalamnya tidak boleh kita sengaja menceritakan masa lalu kita yang buruk, ya keburukan-keburukan. Saya memang ini begini orangnya, saya memang jelek begini, itulah kejelekan saya. Semuanya nggak boleh. Ya. Kalau memang betul kita tahu itu misal ada karakter, ada perang yang tidak baik, udah tutupin aja antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita coba perbaikin. Jangan diceritakan pada orang. Kalau kita ceritakan pada kedua orang tua kita, ibu, ayah, kenapa saya hitam ya, kenapa saya jelek ya misal. Bukankah kita membuat mereka sedih? Kan kita membuat orang tua kita sedih. Itu termasuk masuk dalam bab durhaka. Kalau kita cerita itu pada teman-teman yang kita anggap sahabat kita. Teman-teman itu hari ini bisa teman, besok bisa jadi musuh. Akhirnya dijadikan itu sebagai bahan olokan. Untuk apa? Gitu kan? Perbuatan dosa pun yang pernah kita lakukan teman-teman. Jangan diceritakan pada orang lain. Gak boleh. Bahkan menceritakan dosa yang pernah kita lakukan masuk dalam kategori dosa besar. Kita pernah buat apa? Jangan dibangga-banggakan, jangan ceritakan pada orang lain. Dulu saya pernah begini, gak usah. Ya, gak usah kita bicara. Bahkan kalau ada yang nanya, bukan dulu kamu pernah buat begini, itu urusan saya sama Allah. Gitu. Gak usah peduli dengan masalah gitu.
Dan tidak usah kita merasa kecil hati karena dulu ini kita pelaku maksiat. Saya pernah membuat tabligh akbar, judulnya iya, inilah aku sekarang. Kalau teman-teman ikuti di playlist YouTube itu coba dinonton, itu sekitar 2 jam, hampir 3 jam di kota Makassar waktu itu. Khusus bagi teman-teman yang memang dulu merasa jauh dari Allah, sekarang lalu taubat. Gak usah merasa kecil hati karena hadir di pengajian, merasa kecil hati karena teman-teman lebih dulu beribadah daripada dia. Enggak. Kita mulai start dari sekarang ke depan. Berapa banyak orang yang start dengan tulus kepada Allah SWT, lalu Allah berikan keberkahan mengalahkan orang-orang yang sesudahnya. Ya. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Kalau kita lihat telusuri teman-teman sekalian, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pada saat wafat, itu disebutkan dalam hadis arsy-nya Allah goncang. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70 malaikat. Padahal saat ini kalau kita telusuri historinya, itu baru masuk Islam 6 tahun. 6 tahun masuk Islam. Sebelumnya dalam keadaan kufur, menyembah berhala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam ketaatan seorang hamba walaupun waktunya pendek, asal dia tulus, asal dia benar. Tidak ada satupun sahabat yang disebutkan dalam riwayat pada saat wafat arsy-nya Allah goncang. Abu Hurairah, perawi hadis yang sangat banyak, 2000 sekian hadis diriwayatkan oleh beliau, bahkan perawi hadis laki-laki paling banyak, itu masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 3 tahun saja masuk Islam. Siapa yang sekarang tidak kenal Abu Hurairah? Hadisnya di mana-mana. Semua buku hadis mengangkat banyak hadis-hadis beliau gitu kan. Karena keseriusannya, ketulusannya. Jadi tidak ada kata terlambat. Oleh karena itu jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kita harus selalu optimis. Selama Allah masih menyampaikan di telinga kita dan Allah mudahkan kita untuk coba memperbaiki kesalahan kita untuk kembali ya menyusun lagi ibadah-ibadah kita yang sudah porak-porandangkan mungkin selama ini. Karena dirusak oleh syaitan manusia dan jin, maka kita lakukan. Mulai sekarang ke depannya. Dan tidak usah kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran karena waktu kita sangat terbatas. Renungi hadis ini ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqul amiltu al-barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbah wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Terjemahannya, renungi baik-baik ya. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan diberikan maaf, bisa diampuni oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, kecuali ada yang dikecualikan. Semua orang bisa dimaafkan. Sebesar apapun dosanya. Selama dia belum meninggal, dia taubat, aman. Kecuali kata Nabi SAW. Siapa yang dikecualikan? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia sengaja pamer dosanya. Dia sengaja tunjukkan. Di masa kita sekarang di media. Kalau dulu mungkin orang masih di pinggir jalan. Ya, sekarang dengan media diangkat. Ciumannya, pelukannya, segala macam lah. Perbuatan dosanya sengaja diangkat. Kecuali orang yang sengaja terang-terangan buat dosa. Lalu Nabi SAW sebutkan satu poin. Ini yang menjadi inti bahasan kita. Sebab kita jadikan judul dosa besar kita malam ini karena potongan ini. Apa kata Nabi SAW? Termasuk bentuk terang-terangan adalah seseorang melakukan satu perbuatan dosa pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya, ya, di saat Allah ya menghidupkan dia mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, semalam aku melakukan ini dan itu. Padahal semalam suntuk Robnya, Allah Tuhannya telah menutupi aibnya. Namun pada pagi hari dia membukanya sendiri. Jadi bahasan kita di situ. Orang berzina, orang mencuri, orang berbuat apa saja dosa teman-teman. Itu dosa antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti dengan dosa seperti ini lalu dia pamer. Dia sengaja berbangga-bangga. Harusnya dia tahu itu kesalahan, ditutupin sama dia. Ditutupin. Berapa banyak orang yang katanya bisikan syaitan, dia hanya mau berbagi pengalaman tapi dia lupa. Ternyata dia sedang menceritakan kekurangan dan dosanya. Ibnu Hajar rahimahullah menukil dari Ibnu Battal rahimahullah dalam masalah penjelasan hadis Bukhari Muslim tadi. Fil jahri bil ma'siyati istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa bisalihil mu'minin
wa minhu darbun minal inadi lahum. Wa fi satri as-salamatu minal istighfaf li'anna al-ma'asi tudhillu ahlaha. Wa min iqamatil haddi alaihi in kana fi hadd wa min at-ta'ziri in lam yujib hadda. Kata Ibnu Battal rahimahullah, dalam menampakkan maksiat secara terang-terangan terdapat sikap meremehkan hak Allah, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang mukmin, orang saleh. Menurut Ibnu Battal rahimahullah, kalau ada orang sengaja buat maksiat terang-terangan, dia seperti merendahkan Allah. Seakan-akan dia bilang, ya Allah, kamu larang kan? Saya sengaja buat. Seakan-akan dia merendahkan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi larang, ya Rasulullah lihat nih saya buat. Kalau orang sengaja terang-terangan ya, termasuk bagian terang-terangan tadi menceritakan itu. Dia berzina di kamar hotel, tidak ada yang tahu, lalu dia besok ceritain teman-temannya. Kenapa dia ceritain? Nah, itu Allah larang, Rasulullah larang. Apa Anda mau merendahkan Allah dan Rasulnya? Itu dilarang lalu sengaja berbangga-bangga. Lalu dikatakan dan juga orang-orang saleh. Nanti orang-orang saleh yang tidak berbuat, kalau performan kita mirip dengan dia, maka orang akan bilang, ah itu aja berbuat. Itu aja cerita. Orang saleh yang lain tidak berbuat kena juga efeknya. Itu kenapa? Karena terang-terangannya berbuat dosa. Termasuk tadi menceritakan itu. Bahkan di dalamnya terdapat bentuk pembangkangan. Sedangkan menutupi dosa mengandung keselamatan. Tidak cerita sama orang. Dari sikap meremehkan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Karena maksiat itu menghina pelakunya. Juga menjadi sebab selamat dari tegakkan hukuman had. Apabila dosa itu termasuk yang memiliki had. Dan selamat dari hukuman ta'zir bila sampai mewajibkan had. Yang dimaksud sini had adalah hukuman dosa yang punya hukuman fisik. Kayak zina kan dicambuk kalau belum nikah, kalau sudah nikah kan dirajam, gitu ya. Pencuri dipotong tangannya. Kalau dia cerita, selain dia merendahkan Allah dan Rasulnya yang sudah mengharamkan dan juga membuat orang-orang beriman terendahkan karena orang bisa jadikan tolak ukur. Itu muslim itu mencuri, berarti seakan-akan muslim yang lain sama. Atau itu orang yang ke masjid, dia juga sholat di masjid kok. Dia juga ikut kajian tapi dia menipu kan. Dia akhirnya mengenain juga orang-orang beriman. Juga masalahnya, dia kalau dia juga merendahkan diri, kalau dia tidak kerjakan, dia tidak ceritakan itu, dia tidak pamer dosanya, atau tidak sengaja berbangga-bangga dengannya, itu menceritakan saja, cuma menceritakan, maka banyak manfaatnya. Tidak rusak namanya. Ya. Kemudian juga kalau ada had itu yang harus dihukum fisik, dia nggak kena had. Karena orang yang dicambuk kalau berzina, atau orang yang dirajam itu kalau kepergok, kan itu. Kalau tidak kepergok tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Gak boleh kita datang kepada seorang ustadz atau kiai, saya baru berzina, tolong hukum saya. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada yang buat ini, Nabi gak hiraukan awalnya. Nabi biarkan, sudah pergi aja pulang, gak usah lapor. Tapi karena dia ngotot, akhirnya Nabi dan dia berikan kesaksian terhadap dirinya, maka Nabi SAW akhirnya hukum gitu. Kemudian dikatakan juga, kisah dari Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau pernah satu waktu menjenguk Nabi SAW. Atau mengunjungi Nabi di masjid pada saat Nabi sedang itikaf. Di 10 terakhir Ramadan. Lalu dalam riwayatnya dikatakan ia berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Dan pada saat akan pulang, maka Nabi SAW berdiri dan mengantarnya. Dan dari sini keluar sebuah hukum. Bolehnya seseorang yang lagi itikaf kalau datang istrinya butuh hajat sesuatu, anaknya sakit, lalu dia mengantarnya pulang kalau untuk keamanan. Kemudian dia kembali lagi ke masjidnya. Ketika sampai pada saat itu atau lagi jalan, ya, ada 2 orang Ansar. Dalam riwayat ini disebutkan pada saat melewati pintu rumahnya Ummu Salamah. Karena masjid Nabi dekat sekali dengan rumah-rumah istri beliau. Nah sebelum tiba di rumahnya Sofia melewati rumah istri yang Ummu Salamah. Itu ada 2 orang dari Ansar. Keduanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya. Dan dalam riwayat lain mempercepat langkah kakinya. Karena ingin tahu Nabi sedang jalan dengan siapa. Di malam hari ada perempuan gitu ya. Maka Nabi SAW langsung menutup pintu supaya jangan ada mereka bersangka buruk. Atau menjatuhkan Nabi atau nyebarin gosip. Misalnya Nabi mengatakan ala rizki kuma. Udah pelan-pelan aja kalian berdua. Santai aja. Lalu Nabi langsung titik beratkan, innaha Sofia binti Huyai. Ini yang sama saya ini Sofia, istri saya. Nabi sudah tutup sebelum disangka.
Gitu kan? Supaya tidak ada perusakan nama ini. Sampai pada level itu Nabi SAW menjaga. Lalu keduanya mengatakan, Maha suci Allah ya Rasulullah. Seakan-akan mereka tidak bermaksud itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dan aku khawatir syaitan melemparkan prasangka buruk ke dalam hati kalian. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam riwayat ini itu langsung menutup pintu kalau sampai ada perusakan citra. Supaya jangan terjadi. Jadi jangan kita biarkan, udah biarin aja dia mau tebak-tebak saya, terserah. Yang itu. Dia mau sangka buruk, dia dosa sendiri. Jangan. Kalau memang kita tahu orang ini bisa berprasangka, kita katakan sama dia. Gitu kan? Mungkin satu waktu antum jalan sama adik antum. Ya, ikhwat di sini misalnya adik kandung, akhwat, orang tidak tahu, orang pikir itu bukan mahram orang segala macam. Orang bisa sangka buruk, orang tidak tahu. Ya. Apalagi di sini Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang hidup sama Nabi, saya takut syaitan memasukkan itu dalam hati kalian. Itu kasus yang lain. Kalau tadi hadis tentang terang-terangan berbuat dosa, itu sebuah dalil. Dia menceritakan tentang perbuatan dosanya. Kalau tadi ini, bagaimana Nabi SAW menutup pintu agar jangan sampai orang justru menjatuhkan diri beliau. Atau menceritakan atau menggosipkan yang tidak benar. Kemudian riwayat yang lain juga di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita jangan suka ucapkan kata-kata buruk untuk diri sendiri. Walaupun ngobrol sendiri dengan dirinya. Melihat dirinya di cermin, kok saya jelek banget ya. Kok mata saya sipit begini, kok hidung saya begitu. Dan segala macam hal seperti dari kita bilang. Kita seakan-akan menghina penciptanya. Tugas antum nikmatin tubuh ini pakai ibadah kepada Allah. Selesai. Ya. Itu cuma sebatas di dunia. Di akhirat nanti kita akan diberikan fisik yang baru. Tinggi besar seperti Nabi Adam AS. Pernah kita sampaikan riwayat itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang masuk surga wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Jadi perawakannya seperti Adam. Orang yang sempurna semuanya. Walaupun memang tidak di copy paste wajah Nabi Yusuf. Tapi kita akan tampan sebagaimana Nabi Yusuf tampan. Semua tidak lagi orang jelek. Allah punya cara. Dengan fisik kita sekarang Allah bisa ubah. Maksudnya ubah itu menjadikan sesuatu yang baik dan menarik. Baik laki-laki ataupun perempuan itu sudah disampaikan. Makanya Nabi SAW dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan pernah kalian mendoakan atau mengucapkan kata-kata untuk diri kalian kecuali kebaikan. Baik-baik saja selalu. Ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi poin ini penting sekali teman-teman sekalian. Oleh karena itu ucapkan yang baik-baik buat diri kita, buat pakaian kita. Ya, kita syukuri buat pasangan hidup, buat anak, buat kendaraan, apa saja. Alhamdulillah atas semua ini. Pengen lebih tinggal minta sama Allah SWT. Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama Saudi menyebutkan di salah satu fatwa beliau yang kebetulan berhubungan dengan masalah hadis tadi. Tidak boleh orang sengaja menceritakan dosanya. Ya, pada saat beliau ditanya, bagaimana dengan orang yang sengaja menceritakan kekurangannya, dosanya gitu ya, yang sudah pernah dia perbuat atau ada padanya. Maka beliau mengatakan, hal ini tidak dibolehkan atau tidak diperbolehkan. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengusik seseorang dengan permintaan atau pertanyaan seperti ini. Misalnya dengan mengatakan ucapan seperti di atas. Contoh misalnya orang bilang, coba kamu tebak saya baik atau tidak. Tahu nggak masa lalu saya? Tahu nggak semalam saya buat apa? Tidak boleh dia sengaja lempar itu sehingga orang menebaknya. Atau tidak boleh sebaliknya orang sengaja nanya, kamu semalam kemana saja, ngapain aja gitu kan. Kita nggak usah ikut campur dengan orang. Kecuali memang ada tanggung jawab kita di situ. Contoh orang tua pada anak misalnya. Contoh seorang pimpinan pada bawahannya di waktu yang sedang ada akad kerja. Oke. Misalnya telat, pegawai dia tanya, kamu kemana tadi, kenapa telat? Misal, contoh, dia punya hak. Tapi kalau tidak ada urusannya, gak usah. Teman-teman, tetangga, kita mau cari tahu dia kemana, habisin waktunya di mana. Kadang-kadang subhanallah ada orang iseng banget. Dia pun sudah bertanya, orang sudah jawab, enggak semalam saya tidur. Ah masa sih, masih digoda orang untuk harus ikutin apa yang dia punya mau. Kan ini jadi aneh sekali. Kan itu. Sampai mempermalukan orang, mengolok-olok orang, ini semua tidak dibenarkan sama sekali. Dan perbuatan ini bahkan diharamkan dalam Islam. Dan ini
Ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dan di antara sempurnanya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memang sendiri memiliki sifat pemalu. Allah Subhanahu wa taala itu ya hayy dan juga sitir, suka sekali menutupi aib-aib hambanya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga mau kita bersifat seperti itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah lewat dan melihat seorang laki-laki mandi di tempat terbuka tanpa mengenakan kain. Ya. Nabi pernah lihat orang seperti itu. Karena di masa dulu tidak ada kamar mandi dalam rumah. Mereka pergi padang pasir mandi. Orang ini tidak tutupin dirinya. Kelihatan. Lalu Nabi SAW segera ke masjid, naik ke atas mimbar, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jal hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra. Fa'idak tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jal itu zat yang maha pemalu. Lagi maha menutup aib. Tidak suka membombar aib hamba-hambanya. Allah selalu tutupin. Dia mencintai rasa malu dan juga menutup aurat. Maka apabila salah seorang dari kalian mandi, hendaklah dia menutup dirinya. Jadi sampai pada mandi pun kita disuruh tutupin diri. Kecuali di masa kita sekarang mungkin di kamar mandi, kita cuma di dalam kamar sendirian, iya. Tapi ada orang kadang-kadang tidak begitu. Tempat umum, di sumur umum, di sungai dan di pinggir pantai. Apalagi di kolam renang di sekarang betul-betul terbuka semuanya ya. Ini semoga Allah selamatkan. Kita berharap, ini pernah saya ingatkan ya. Jadi ikhwan dan akhwat kita hati-hati kalau liburan anak-anak. Tidak usah dibawa ke kolam renang umum. Ya, terbuka aurat sana, aurat sini. Alasannya karena mau membawa anak berenang. Tidak usah gitu. Ya, kalau memang tidak bisa ya nggak usah, jangan dipaksakan. Mandi aja di rumah. Selesai kalau memang sampai begitu. Karena mau tidak mau. Nanti akhirnya orang kan lihat itu berjenggot itu pakai bercara. Tapi di sebelahnya orang telanjang semua. Gimana? Ya. Al-Baihaqi mengatakan menjelaskan makna hadits ini, wa qawluhu sittir, yakni annahu satirun yasturu ala ibadihi katsira wa la yafdahuhum fil masyahid. Kadzalika yuhibbu min ibadihi as-satra ala anfusihim wa ijtinabi ma yashinuhum wallahu a'lam. Maknanya ya, Allah itu maha menutupi aib hamba-hambanya, adalah sering menutup aib mereka dan tidak mempermalukan mereka di hadapan manusia. Bayangkan teman-teman kalau kita dari lahir sampai sekarang Allah mau buka aib kita terlalu banyak. Tapi justru Allah memang punya sifat sitir, suka nutupin kesalahan hambanya. Oleh karena itu banyak ditutup. Ada yang mungkin terbuka tapi tidak seberapa dibandingkan yang tertutup ya. Itu pun kalau terbuka kadang-kadang karena dia cerita sendiri. Atau mungkin ada orang iseng sengaja mencari-cari kesalahannya. Makanya kita pernah bahas juga termasuk dosa besar memata-matai orang lain. Gak boleh. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Demikian pula Allah mencintai dari hamba-hambanya agar mereka menutupi diri mereka sendiri. Serta menjauhi perkara-perkara yang mencoreng kehormatan mereka. Gak boleh ya. Dan Allah lebih mengetahui. Maksudnya Allah lebih tahu untuk apa kita sibuk menceritakan ini dan itu misalnya. Ya. Begitu juga sifat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia. Kalau dia terus bertahan, dia juga tidak menceritakan aibnya kecuali Allah akan menutupinya juga di hari kiamat. Allah tidak akan buka. Di depan orang semua Allah tidak akan buka. Dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhamba kada ata'rifu dhamba kada fayaqulu na'am ay rabbi hatta idha qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha alaika fid dunya wa ana akfiruha lakal yawm. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, mendekatkan diri kepada seorang mukmin nanti di hari kiamat. Lalu menaunginya dan menutupinya.
Allah berfirman, apakah engkau mengetahui dosa ini? Ditanya orang mukmin itu, apakah engkau mengetahui dosa itu? Ya. Ia menjawab, iya wahai Rabbku, dia akui. Hingga ketika orang itu sudah mengakui semua dosanya hanya antara dia sama Tuhannya, dan dia merasa dirinya sudah binasa, pasti masuk neraka, maka Allah berfirman, aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Jadi kalau kita tidak buka teman-teman sekalian, justru itu kebaikan buat kita. Allah bantu kita tidak terbuka, dan Allah juga ampuni kalau itu dosa di hari kiamat. Apa yang kita inginkan lagi? Lalu untuk apa menjatuhkan diri kita? Ya. Termasuk sama pasangan sendiri, nggak perlu kita cerita, saya dulu begini loh. Untuk apa? Atau berbangga dengan kejahatan dulu sama anaknya, ayah dulu tuh preman. Apa yang mau dibanggakan? Gitu kan? Atau ibu dulu begitu begini dan begitu, dibanggakan. Ini bahaya sekali. Gitu. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat Muawiyah bin Haida Al-Qurashi ya radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah juga Ahmad. Beliau mengatakan, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Qala qultu fa idza kana al-qawmu ba'duhum fi ba'd qala in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Qala qultu ya Rasulullah. Maaf, ini Muawiyah menukil dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu, pasangan hidupmu atau budak yang kau miliki. Kemudian qala qultu fa idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'd. Lalu Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau satu kaum sedang bersama sebagian dengan lainnya, maksudnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apakah itu juga tidak boleh saling melihat aurat? Qala in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Kata Nabi SAW, upayakan semaksimal mungkin tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Ya. Jangan membiarkan orang melihatnya. Kalau tidak kelihatan, jangan sengaja diperlihatkan. Qala qultu ya Rasulullah idza kana ahaduna khalian. Lalu Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami lagi sendirian? Gak ada orang-orang gitu. Qala fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu sadarilah Allah lebih berhak untuk engkau malu kepadanya daripada manusia. Jadi kalau kita lagi sendirian pun teman-teman sekalian, kalau lagi tidak ada hajat sama sekali, nggak usah buka-buka aurat. Sengaja lari-lari sana sini di rumah nggak pakai baju misalnya. Oh karena nggak ada orang yang lihat, nggak usah. Tutup aja. Ada Allah SWT, ada malaikat. Nggak gitu. Orang beda kalau berhubungan biologis suami istri itu lain lagi. Tapi kalau misalnya dia sendiri di rumah gitu kan. Dia pikir tidak ada orang ini untuk apa? Fudail bin Iyad, sekarang kita masuk perkataan salaf. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Orang mukmin itu menutupi dan menasihati. Orang mukmin suka menutupi dan menasihati. Itu sifat orang mukmin. Dia tutupi dirinya atau dia tutupi saudaranya yang lain. Dan kalaupun ada kekurangan dia nasihati. Sedangkan orang fajir, memang orang buruk, suka membuka aib dan mencelah. Makanya kadang-kadang saya berbagi di pekerjaan teman-teman. Kalau mau tahu teman baik, ikhwah sama ikhwah, akhwat sama akhwat. Lihat di awal kita berteman atau selama kita berteman. Apakah dia pernah menceritakan aib dirinya atau orang lain? Kalau pernah berhenti berteman dah. Karena kalau dia sekarang bisa ceritakan aib dirinya sama orang yang dia kenal, maka besok antum yang akan diceritakan. Ya. Tapi kalau kita duduk sama orang yang ada cuma pembicaraan masalah ilmu, hal-hal yang bermanfaat, minimal mungkin hal yang mubah urusan dunia lah. Cuma tanyain kabar misalnya, atau bahas masalah transportasi masih oke. Tapi kapan dia cerita tentang kekurangannya, nakalnya, maksiatnya, atau malah orang lain. Ya. Kadang-kadang ada akhwat pernah menyampaikan kami di pengajian, Ustaz gimana kita menghadapi kadang-kadang di pengajian sudah di masjid, sudah tahu manhaj salaf, malah ceritanya gosipin orang. Gosipin suami, gosipin temannya. Ini kalau seperti ini gak benar. Semoga Allah kasih hidayah. Kalaupun begitu tinggal dinasehatin, tapi untuk dijadikan sebagai sahabat jangan. Karena kalau hari ini target dia adalah diri dia atau pasangannya, besok adalah antum. Selesai. Makanya Fudail bin Iyad memiliki satu pesan penting buat orang-orang beriman. Orang mukmin itu selalu menutupi dan menasehatin.
Dan orang-orang fajir justru sibuk membuka aib dan mencela. Dan seorang salaf lain mengatakan, inni la ara syai'a akrahu, fala atakallamu bihi makhafata an ubtala bihi. Kadang-kadang aku melihat sesuatu yang aku benci, aku nggak suka dari seseorang misalnya. Namun aku tidak berani membicarakannya karena aku takut diuji dengan hal yang sama. Ya. Misalnya kadang-kadang ada orang penampilannya buruk nih, menurut kita, menurut dia sudah bagus. Lalu kemudian kita sengaja menyinggung-nyinggung misalnya. Khawatirnya malah nanti Allah balik, kita juga akan berpenampilan buruk. Ingat pernah kita sampaikan perkataan Umar radhiyallahu anhu tentang masalah syamata. Merendahkan orang yang beliau mengatakan, kalau depanku ada orang lewat, perempuan perutnya hamil besar, aku khawatir kalau aku bilang, ih perutnya besar ya, nanti perutku juga jadi buncit. Karena bisa saja Allah menjadikan itu sebagai ujian bagi orang yang suka menghinakan orang lain. Dan kalaupun misalnya kita mengetahui teman-teman sekalian ada orang yang misal kita lihat itu sesuatu yang menurut kita kurang baik. Kita memberikan nasihat, pasti dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit masukan buat dari saya. Misal, maaf ada bau badan, penampilannya kurang bagus. Kita lalu membahasakan baik-baik. Tapi jangan depan umum. Makanya ada syairnya Imam Syafi'i rahimahullah yang menarik. Beliau mengatakan begini. Ta'ammadni binushika fi infiradi. Ya. وجنبنا النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تفزع إذا لم تؤت طاعة. Kurang lebih artinya, berilah aku nasihat ketika aku sendirian dan jauhilah menasehatiku di tempat umum atau di keramaian. Karena nasihat di hadapan umum itu adalah salah satu bentuk teguran yang aku tidak suka mendengarnya. Maksudnya umumnya orang kalau ditegur depan orang dia tidak suka menerima. Dan salah satu bentuk teguran yang aku tidak suka dengar. Ya, bila engkau menyelisihiku, tidak sependapat denganku, lalu tidak mengikuti ucapanku, maka jangan marah ya, bila nasihatmu tidak ditaati. Tapi inti bahasan dari perkataan beliau adalah jangan sampai kita teman-teman sekalian nasihatin orang, sebutin bukan cuma diri kita ya, orang lain pun di depan umum. Terakhir mungkin tentunya ada beberapa poin yang kita beratkan. Juga ada perkataan Imam Syafi'i, man wa'ada akhahu sirran faqad nasahu wa zanah. Wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahu wa syanah. Siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, maka sungguh ia telah menasihatinya dan telah menghiasi hidup orang itu. Dan siapa yang menasihatinya secara terang-terangan di depan umum, maka sungguh ia telah mempermalukan, justru menghinanya. Sebagai menutup teman-teman sekalian adalah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada kekurangan menurut kita pada diri kita. Ini sebagai penutupnya. Yang pertama teman-teman sekalian, mohonlah kepada Allah agar ditutupi. Poin pertama adalah tidak menceritakannya pada orang lain kecuali ahlinya. Kalau ahli beda, misal contoh kita punya penyakit. Kita bicara pada dokter dan kita bicara. Tidak usah penyakit itu dibicarakan pada semua orang. Apalagi orang yang tidak paham. Karena bisa saya tadi saya bilang kalau depan kita itu adalah teman. Bisa saya berubah jadi musuh. Apalagi kalau musuh sudah jelas-jelas dijadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Tapi kalau ahlinya orang sakit ke dokter tentang fatwa hukum kepada seorang alim. Itu pun kita ringkaskan konsultasi dan bukan curhat. Maka itu tepat. Tapi kiat yang pertama kalau kita ngikutin supaya tidak masuk dalam kategori dosa besar ini, tidak buka aib kita sendiri adalah jangan ceritakan kecuali pada ahlinya, itu pun dengan maksud untuk mendapatkan fatwa atau petunjuk. Ya. Yang kedua, mohon kepada Allah SWT supaya ditutupi aib tersebut. Dan kita tidak asing tentunya hadits Abu Daud dan Ibnu Majah di mana kita selalu dianjurkan membaca zikir sebagai zikir pagi petang. Supaya kita minta Allah tutupin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyanya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Saksi bahasan kita sebenarnya lebih kepada ya Allahumma astur awrati. Rasulullah SAW ya membaca doa ini pada pagi petang yang artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib-aibku, kekuranganku. Dan amankanlah ketakutanku.
Ya Allah jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atas pun aku berlindung dengan keagunganmu disergap atau ditimpa musibah dari bawahku. Jadi saksi bahasan kita minta agar kita diamankan. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah kita jangan tinggal diam dengan kekurangan kesalahan kita selama masih bisa diperbaikin. Tadi kalau misalnya ada kekurangan di fisik kita dan sebenarnya tidak ada pelanggaran agama dalam merawat misalnya, ya konsultasi ke dokter ada masalah di kulit, ada jerawat, ada ini, ada itu, kita tidak apa-apa pergi pada ahlinya kalau kita mampu itu ya. Jadi kita memperbaiki kesalahan itu atau kekurangan atau perangai kita, sifat kita tahu ini, kita malas, kita ini, kita itu, kita perbaikin. Jadi kita memperbaiki kesalahan, jangan dibiarkan berlarut-larut ya, apalagi sampai pamer sama orang ya, saya sudah begini ya misalnya. Dan juga kita perbaiki kesalahan dan kita menyempurnakan kekurangan. Kalau ada kekurangan maka kita usahakan sempurnakan gitu ya. Nah semua ini teman-teman sekalian sangat berhubungan dengan masalah bagaimana kita selamat dari dosa besar yang sedang kita bahas. Allahu a'lam.